Yang nyuruh preman-preman itu untuk menangkap Maryam tuh siapa? Itu adalah majikannya dia. Majikan dia yang ngajak dia untuk menikah. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sherry Antoinette. Dan hari ini kita akan ceritain tentang urban legend si manis Jembatan Ancol. Kalau kita dengar kata Ancol, pasti itu kita mengasosiasikan bahwa Ancol itu adalah tempat liburan, tempat seru-seru. Tapi kalau kita menyelidiki lagi kisah mistis yang ada di Ancol, pasti banyak orang tuh yang inget banget soal kejadian atau legenda si manis Jembatan Ancol ini. Kalau kamu yang lahir anak 90-an, pasti kamu nggak asing banget sama si manis dari Jembatan Ancol, karena kisah dari si manis dari Jembatan Ancol ini pernah diangkat di layar kaca. Kalau yang waktu itu pernah nonton, pasti kalian tahu dan kebayang lah gimana si manis Jembatan Ancol ini tuh dari dulu tuh memang udah se-viral itu. Sekarang ini kita akan membahas sebenarnya si manis dari Jembatan Ancol tuh bener-bener adalah kisah nyata. Tapi yang masih kita nggak tahu, ternyata banyak versi dari kisah nyata dari si manis Jembatan Ancol, dan akan aku ungkap satu persatu. Versi yang pertama. Pada abad ke-18, ketika Jakarta tuh masih bernama Batavia, ada seorang wanita yang bernama Maryam yang terbunuh dan meninggal di Ancol ini. Nah, Maryam ini ceritanya itu, dia itu sebagai gadis tuh yang cantik, yang molek banget, terus yang baik. Nah, dia itu tinggal bekerja di sebuah rumah. Rumahnya itu dimiliki oleh pedagang yang kaya raya dan sudah memiliki istri. Nah, karena tuh Maryam tuh cantik banget, otomatis, nah majikannya itu yang kaya raya itu mulai tertarik sama Maryam. Nah, Maryam itu dilamar oleh majikannya dan dia diajak untuk menikah dan menjadi selir dari pedagang kaya raya tersebut. Nah, tapi Maryam itu kayaknya tipe wanita tuh yang baik-baik aja, jadi dia tuh menolak ajakan tersebut, walau mungkin dia bisa kaya raya kan karena dia menikah dengan pedagang kaya raya tersebut, tapi dia tolak dan dia kabur dari rumah majikannya. Sayangnya, saat dia kabur dari rumah tersebut, malah dia ketemu sama beberapa preman. Gadis cantik ini tuh diperkosa secara bergilir oleh beberapa preman saat dia tuh kabur dari rumah majikannya itu. Nah, tahu nggak kalian, yang nyuruh preman-preman itu untuk menangkap Maryam tuh siapa? Itu adalah majikannya dia. Majikan dia yang ngajak dia untuk menikah. Lihat gak sih? Itu angin kan guys? Please kasih tahu aku itu angin. Oke, itu angin. Tapi majikannya itu cuma nyuruh preman-preman itu nangkep Maryam doang, nggak nyuruh dia untuk memperkosa dan membunuh Maryam. Karena para preman itu takut ketahuan oleh majikan yang nyuruh mereka akhirnya membuang jasadnya Maryam itu ke area persawahan yang nggak jauh tempat dari tempat dia dibunuh. Dan tempat dia dibunuh itu ada di kawasan Ancol yang sekarang menjadi jembatan. Jadi sejak saat kejadian itu, dipercayai bahwa nama si manis dari Jembatan Ancol itu adalah Maryam yang diperkosa dan dibunuh di situ. Sekarang kita masuk ke versi yang kedua. Diimpun dari berbagai sumber, kisah kedua tuh yang gak kalah tragis ya, didapatkan budayawan Betawi Ridwan Saidi dari saksi hidup yang pernah ia temui ketika melakukan investigasi pada 1955 sampai 1960. Menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19 pada 1817, hiduplah seorang anak yatim yang hidup bersama ibunya bernama Mak Emper. Nah, Mak Emper ini tinggal bersama Siti. Jadi anak itu bernama Siti. Jadi Mak Emper dan Siti itu tinggal di sebuah pavilion milik seorang juragan yang kaya. Sampai pada saat Siti berumur 16 tahun, juragan yang punya rumah tersebut tuh jatuh hati sama Siti.
Nah, cerita ini hampir sama cerita versi yang pertama. Ketika Juragan itu meminta Siti untuk menikah dengannya, Siti Arya itu gak mau, terus dia kabur dari rumah tersebut. Nah, setelah itu dia tuh kayak lari kan, dia kabur. Dia tuh kayak keluar dari lubang singa, terus masuk ke lubang buaya. Jadi setelah dia lari itu, dia ketemu dengan Oi Tambasia. Dia itu merupakan seorang pedagang keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Saat itu pria itu tuh terkenal banget bahwa pria itu tuh seorang playboy yang suka tuh mainin perempuan. Setelah Oi itu melihat parasnya Siti itu kan cantik banget. Nah, dia tuh langsung kayak tergoda untuk membuat Siti itu menjadi salah satu koleksi perempuannya dia. Terus abis itu Siti Arya udah tahu kayak dia tuh kayaknya ada di dalam sesuatu yang bahaya juga. Dia kabur. Terus Oi itu nyuruh 2 preman suruhan dari si Oi itu untuk menangkap Siti Arya. Nah, Siti Arya otomatis cewek kalau misalnya lari nggak bakal kekejar sama cowok yang lebih cepet dong. Kemudian akhirnya dia ditangkap dan dia dibunuh oleh 2 preman tersebut. Siti Arya menemui ajal di bendungan Dempet dekat dengan Danau Sunter di tengah mereka. Nah, jenazahnya itu dibuang 400 meter dari jembatan Ancol. Nah, tapi berbeda dari kisah sebelumnya, Siti Arya ini meninggal bukan karena dia diperkosa, tapi dia benar-benar ngelawan banget dan membela harga dirinya dia sampai dia nggak diperkosa, tapi akhirnya dia dibunuh dan meninggal di tangan 2 preman itu. Konon si manis dari jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya pada sang ibu. Sementara Oi Tambasia akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah, Jakarta Utara. Nah, dia tuh digantung bukan karena dia sebenarnya bersalah karena Siti Arya ini, tapi dia telah melakukan banyak kasus pembunuhan. Bahkan ia telah membunuh kakak iparnya sendiri yang bernama Sutejo. Kenapa dia membunuh Sutejo? Karena dia tuh melihat Sutejo tuh dekat banget sama istrinya dan dia merasa cemburu. Aku bingung sih sama orang-orang kayak gitu. Dia sendiri genit gitu lihat cewek lain, tapi kenapa sih pintunya kebuka kayak gitu terus, angin kan? tapi dia nggak mau istrinya tuh dekat sama cowok lain. Bahkan istrinya itu nggak selingkuh gitu sama Sutejo, cuman dia kayak akrab doang sama Sutejo, terus dia membunuh Sutejo. Jadi sejak saat itu pria bernama Oi ini diberikan hukuman mati dan dianggap kisah ini si manis dari jembatan Ancol yang kali ini dia itu gentayangan karena dia pingin kasih tau ke ibunya di mana keberadaan dia. Karena dia kan kayak meninggalnya tuh nggak wajar kan. Kayak kalian tahu kan Ratu Pantai Selatan yang Nyi Roro Kidul, dia memiliki kamar tersendiri. Ternyata dipercayai si manis dari jembatan Ancol yang bernama Maryam atau Arya, versi yang mana kalian pilih aja menurut kalian mana yang kalian percayai. Dia tuh dipercayai memiliki kamar seperti Nyi Roro Kidul. Nah, kan ada sebuah hotel di Ancol. Nah, itu tuh katanya dia itu sering menampakkan diri di sebuah hotel itu. Akhirnya manajemen hotel membuatkan kamar sendiri untuk si manis jembatan Ancol. Apa menurut kalian hal itu benar atau apa itu hanya mitos belaka? Itulah kisah asli atau kisah misterius dari adanya si manis jembatan Ancol. Kalau kalian tahu, sebenarnya tuh banyak banget cerita-cerita mistis orang tuh ngelihat penampakan-penampakan yang ada di jembatan itu dan dipercayai bahwa penampakan-penampakan yang ada di Ancol itu, yang terutama ada itu di jembatan itu tuh adalah Arya atau Maria yang merupakan si manis jembatan Ancol. Sekian dulu kisah dari si manis jembatan Ancol. Kisah mana yang menurut kalian percaya, versi yang Maryam atau versi yang Arya? Kalian bisa komen di bawah ini. Dan kalian juga bisa komen kisah apa lagi yang mau aku bahas setelah ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku udah salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.